Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Saifuddin. Semoga teman-teman sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengirim sertifikat digital atau e-sertifikat ke email secara otomatis dalam jumlah yang banyak. Tapi sebelumnya saya ingin mereview dulu dua cara yang sudah saya share. Cara yang pertama adalah kita menggunakan tools Yet Another Mail Merge ya. Kelebihan dari Yet Another Mail Merge ini adalah kita bisa mendapatkan merge status apakah sudah dibuka atau sudah dibalas dari peserta. Namun kekurangannya adalah kuota untuk yang free hanya diberikan 50 pengiriman per hari. Tetapi kalau berbayar maka akan lebih dari itu. Ini adalah cara yang pertama. Kekurangannya adalah kita harus membuat terlebih dahulu file sertifikat secara manual menggunakan aplikasi yang ada. Kalau di tutorial yang pertama kemarin saya dengan menggunakan Mailbird yang ada di Microsoft Word. Kemudian dipecah atau di split file PDF-nya sesuai dengan jumlah peserta. Kalau ada 100 peserta maka akan dipecah menjadi 100 ya. Karena sebelumnya file yang sudah terbuat dari Mailbird di Microsoft Word akan digabung. Kalau ada 100 nama maka ada 100 nama dalam satu file sehingga harus dipecah. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua menggunakan add-on Autocrat. Untuk tipe yang pertama dengan Autocrat ini kita mengumpulkan dulu peserta yang memang mengikuti acara kita, kemudian kita akan mengirimkan secara manual. Jadi setelah semua peserta mengisi dan dipastikan bahwa semuanya layak untuk dikirimkan sertifikat, maka kita akan mengirimkan sertifikat dengan bantuan add-on Autocrat. Nah, untuk cara yang ketiga, ini adalah cara yang juga menggunakan add-on Autocrat, namun nanti akan ada trigger menggunakan Google Form. Ya, di cara yang kedua menggunakan Google Form untuk pengisiannya, namun tidak secara langsung otomatis dikirim seketika ketika si peserta mengisi data di Google Form. Nah, yang ketiga ini menggunakan trigger Google Form, jadi setelah selesai submit data di Google Form, maka sertifikat akan langsung terkirim ke peserta. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita siapkan dulu sertifikatnya. Kita gunakan saja sertifikat yang memang sudah ada. Kita buka Google Slide, kemudian pilih blank presentation. Nah, setelah ini kita bisa buka sertifikat yang kita punya. Nah, ini adalah sertifikatnya. Kemudian klik kanan, kita cek ukuran filenya dengan mengklik properties. Lanjutkan klik details dan kita bisa lihat di sini ada dimensionnya 1040 x 720 pixel. Widthnya atau panjangnya 1040 pixel dan tingginya 720 pixel. Oke, kita klik OK, kemudian kita kembali ke Google Slide. Kita langsung atur ukuran untuk slide-nya sesuai dengan ukuran desain sertifikat yang kita sudah buat dalam bentuk JPEG. Tutorial tentang cara membuat sertifikat di PowerPoint sudah saya jelaskan. Saya akan taruh di deskripsi. Kita klik File, kemudian pilih Page Setup, klik widescreen dan klik custom. Kemudian kita ubah dulu ukurannya ke pixels. Kemudian kita ketik 1040 dikali 720 pixel. Klik apply. Oke, ukurannya sudah berubah. Kita hapus saja untuk bagian ininya. Kita bisa drag and drop desain sertifikat yang kita punya ke Google Slide. Kita lepaskan di sini. Oke, kita sesuaikan agar lebar dan tingginya sesuai dengan ukuran kanvas. Kita cek, bisa klik Start Presentation. Oke, semuanya sudah menutupi. Kita escape. Kita simpan nama filenya. Kita bisa buat nama file misalnya sertifikat NM 2020 Google Form.
Oke, kita simpan, kita biarkan. Kita sudah lakukan tahap yang pertama, yaitu menyiapkan desain sertifikat yang kita simpan template-nya di Google Slide. Langkah berikutnya, kita menuju ke Google Spreadsheet. Di sini kita akan buat Google Form. Kita bisa pakai spreadsheet yang sudah kita punya, atau bisa juga kita membuat Google Form yang baru ya. Kita buat Google Form yang baru saja. Kita pilih New, pilih Google Forms, kemudian Blank Form. Anggap saja kita sedang membuat Google Form untuk pendaftaran acara National Mission 2020. Kita sederhanakan saja karena ini untuk contoh aja. Kita biasanya meminta data nama lengkap, dan ini juga yang nanti akan kita tes dalam pembuatan sertifikat digital. Kita duplikat. Misalnya di sini kita ketik asal. Kemudian untuk alamat emailnya, ini kita copy judulnya di sini. Oke. Untuk alamat email yang kita minta bisa otomatis kita cantumkan di settings. Kemudian pilih bagian response dan aktifkan collect email address. Di sini bisa kita pilih when request, kondisinya fleksibel sesuai dengan keinginan peserta, apakah meminta dikirimkan kopian isian Google Form-nya atau tidak. Oke, cukup. Anggap saja ini sudah selesai. Kita hanya membutuhkan email dan nama lengkap. Oke, ini untuk tes pengiriman email saja. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk responnya, nah, kita bisa gunakan Google Spreadsheet yang memang kita sudah punya, atau di sini bisa pakai Google Spreadsheet yang baru. Oke, saya akan beri contoh untuk yang baru. Bisa select responding destination. Kalau kita ingin membuat Google Spreadsheet yang baru, maka klik ini bagian create a new, kemudian pilih create. Tapi kalau kita akan menimpa di satu spreadsheet yang memang sudah kita punya, maka select existing spreadsheet. Oke, kita anggap saja akan membuat spreadsheet yang baru. Pilih create. Oke, yang ini kita close saja. Spreadsheetnya sudah tersambung. Baik, ini kita sudah punya Google Spreadsheet-nya yang kosong. Oke, langkah berikutnya kita akan menuju ke menu add-ons dan pilih AutoCAD ya. Kalau teman-teman belum install, maka silakan bisa pilih Get Add-ons dan install terlebih dahulu. Ya, tapi kalau sudah mengikuti dari cara yang kedua, maka berarti teman-teman sudah menginstall. Nah, di sini bisa pilih AutoCAD, kemudian teman-teman install dan klik saja izinkan ya kalau ada permintaan dari Google-nya untuk mengakses Google Drive ya, sampai ada tulisan nantinya selesai. Oke, kita close. Di Google Form kita belum mencantumkan nama. Nah, kita bisa pilih text box, kemudian pilih seperti ini. Memanjang sampai ke ujung. Kita klik dulu rata tengah. Kemudian untuk fontnya kita bisa pilih font yang handwritten atau hand lettering ya, bisa Pacifical seperti ini atau Lobster misalnya. Kita bisa ketik agar kita bisa tahu atau bisa melihat preview nama yang tercantum di sertifikat ya. Fontnya kita bisa sesuaikan. Oke, 40 kita tambah 45. Oke, misalnya kita sudah sesuai seperti ini, atau kalau kurang besar silahkan bisa diperbesar. Kalau sudah selesai, maka ini hanya untuk melihat saja. Kita bisa ganti dengan
tanda seperti ini dan nama lengkap, dan ditutup juga dengan tanda seperti ini ya. Nah, nama lengkap ini dari mana? Ini nanti akan kita sambungkan dengan Google Spreadsheet. Oke, di bagian sini kita sudah menulis di Google Form tadi bahwa ada kolom pengisian nama lengkap. Perhatikan di sini untuk penulisannya harus sesuai ya. Kapital dan huruf kecilnya. Ini nama lengkap, N-nya kapital, L-nya kapital, nama lengkap. Harus persis. Jadi di Google Slide-nya seperti ini harus sesuai ya. Kalau untuk jenis fontnya ini nggak masalah. Jadi tahap pertama tadi kita menulis nama saja sebagai contoh agar kita bisa tahu ketika nanti selesai namanya seperti ini dengan ukuran yang juga sesuai. Oke, sampai di sini selesai. Kita kembali ke Google Spreadsheet. Oke, setelah kita cantumkan untuk penulisan nama lengkapnya di Google Slide seperti ini, ada format nama lengkap seperti ini. Ini sudah selesai. Jadi nanti untuk nama lengkap ini akan berganti-ganti menjadi file PDF satu persatu sesuai dengan isian nama lengkap yang telah diisi oleh si peserta ya. Jadi kalau ada 5 peserta misalnya dengan nama A, B, C, D, maka akan ada file PDF ya, sertifikat dengan nama A, nama B, C, D, dan E. Masing-masing satu file ya. Oke, dari sini kita akan berlanjut ke Google Spreadsheet. Nah, di sini kita sudah punya Google Spreadsheet dan kita langsung saja ketik add-ons dan pilih AutoCreate, kemudian ketik launch. Kita akan buat format AutoCreate sehingga kita bisa membuat sertifikat dalam bentuk PDF dan juga mengirimkan. Ketik new job, ketik namanya misalnya kirim sertifikat NMG form, bahwa ini menggunakan trigger Google Form. Oke, ini yang ini ya. Kemudian klik next. Nah, di sini kita sudah sambungkan Google Slide dengan Google Spreadsheet. Di sini kita bisa petakan ya, kita menggunakan form respon 1 ya, di yang ini. Spreadsheet pendaftaran acara National Mission, maps to column-nya dengan nama lengkap ya. Jadi nama lengkap ini yang di Google Slide ini nantinya terisi oleh nama lengkap sesuai dengan yang ada di respons Google Spreadsheet, yang juga itu adalah berawal dari pengisian Google Form dari peserta. Setelah ini kita klik next, kemudian file name-nya kita bisa tulis sertifikat acaranya Nasional Mission 2020 underscores. Kita bisa cantumkan nama lengkap si peserta ya, bisa ketik ini kemudian Ctrl V ya, di paste. Jadi nanti yang akan muncul sertifikatnya yang dikirim ke peserta formatnya seperti ini, sertifikat Nasional Mission 2020 underscore nama mereka ya, nama A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk tipenya kita gunakan PDF, outputnya multiple, kita klik next. Nah, kita pilih choose folder ya, pilih lokasi folder. Kalau belum ada kita bisa buat dulu. Saya di sini kita buat folder baru, sertifikat Nasional Mission 2020. Sebagai pembeda aja kita ketik Google Form. Oke, sudah terbuat. Kita kembali lagi ke AutoCreate. Kita cancel dulu. Kita coba klik lagi. Apakah sudah terdeteksi? Ya, ini ya, sertifikat Nasional Mission 2020 garis miring Google Form. Pilih kemudian klik select.
Berarti nanti semua file sertifikat dalam bentuk PDF nantinya akan disimpan di folder ini. Oke, selanjutnya kita klik next. Yang ini kita skip saja. Klik next. Oke, ini juga bisa di skip saja. Klik next. Nah, di bagian 8 ini share doc and send email, tentunya kita pilih yes. Kalau di tahap 2 juga sama ya, pilih yes. Dan bentuknya PDF, ini kita isi. Untuk toknya kita cantumkan email. Jadi kita klik kemudian Ctrl V. CC BCC reply itunya kosongkan, kemudian type in subjeknya kita bisa ketik sertifikat, kemudian acaranya National Mission 2020. Di sini untuk konten emailnya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak garis miring Ibu. Nah, kita bisa sapa nama si pesertanya ya dengan cantumkan nama lengkap. Bisa klik kemudian Ctrl V. Jadi nanti misalnya Bapak Muhammad Saifuddin, maka yang diterima oleh si peserta yang namanya Muhammad Saifuddin, yang terhormat Bapak Ibu Muhammad Saifuddin ya. Kalau namanya Doni, maka nanti dia menerima atas nama Doni. Jadi ini sangat fleksibel untuk pemilihan namanya. Kita lanjutkan. Terima kasih telah mengikuti acara National Mission 2020, misalnya seperti ini. Terlampir sertifikat acara, misalnya seperti ini ya. Ini kontennya. Kemudian kalau sudah selesai kita pilih next. Nah, di bagian 9 ini kalau di tahap kedua kita memilih no untuk run on form trigger dan juga untuk run on time trigger. Kedua-duanya dipilih no untuk tahap kedua. Nah, di tahap ketiga ini kita bisa pilih yes. Ya. Nah, di sini ada keterangan. You must enable trigger for this project before you can add one to this job. Ya. Jadi kita harus ada triggernya. Nah, itu Google Form. Nah, kita sudah terhubung. Oke, run on time ini pilih no saja. Jadi kalau untuk time ini berarti triggernya adalah waktu. Misalkan nanti akan ditentukan waktunya jam berapa untuk pengiriman sertifikatnya. Kita bisa pilih save. Oke. Ini sudah ada jobnya atau format dari AutoCAD yang nanti akan kita jalankan ya. Jadi ini akan otomatis kalau ada peserta yang sudah mengisi dan nanti masuk ke Google Spreadsheet ya, maka otomatis akan dikirim ke email dari peserta tersebut tanpa ada pengetikan manual ya, atau tanpa ada klik manual seperti yang dilakukan di tahap yang kedua ya. Kalau di tahap yang kedua kita harus memilih ya job yang sudah kita buat untuk pengiriman sertifikat sesuai dengan format yang tadi sudah kita setting ya, dari tahap 1 sampai dengan tahap 9 untuk job yang di sini ya, di bagian AutoCAD ini. Nah, kalau yang ini sudah ada tanda nih form trigger set. Nah, jadi kita nggak usah mengeklik ini ya, run job. Jadi kalau yang tahap 2 ini masih sifatnya ya bukan manual, tapi maksudnya harus kita klik supaya dia terkirim ya sertifikatnya. Tapi kalau ini tidak perlu. Jadi sebelum acara dimulai, pada saat peserta mendaftar pun dia akan langsung dikirimkan. Nah, ini kembali kepada settingan dari pengelola acara atau panitia acara. Kalau ternyata tidak terlalu signifikan atau untuk keperluan pengiriman sertifikat, ya udah dikirim aja ya, meskipun pesertanya belum selesai mengikuti acara ya. Jadi ini tergantung dari sisi panitia. Tapi kalau ternyata panitia ya udahlah, sertifikat ini sebagai benefit dari
panitia atau pengelola acara untuk peserta yang sudah mendaftar, maka ini sudah dikirimkan. Dan bahkan beberapa kali teman saya tuh pernah bilang, wah kok saya udah dapat sertifikat ya, cepet banget. Dalam hitungan detik setelah mengisi langsung dapat. Nah itu kelebihan ya. Jadi kalau tidak terlalu krusial untuk bagian sertifikat ini, maka teman-teman bisa pilih metode yang ketiga ini gitu ya. Tapi kalau ternyata dari sisi ketentuan untuk pengiriman sertifikat memang mempertimbangkan ada banyak hal dan mungkin acaranya yang tidak bisa mengirimkan sertifikat begitu saja, maka tetap dari panitia harus mempertimbangkan. Ya, kalau misalkan sertifikatnya memang harus ada syarat-syarat tertentu sehingga peserta bisa mendapatkan sertifikat, maka tentu akan menjadi berbeda. Nah, untuk metode yang ketiga ini metode yang sangat bebas. Jadi peserta setelah mengisi bagian di Google Form, maka dia akan otomatis langsung mendapatkan sertifikat kepanitiaan atau sertifikat acara. Nah, kita langsung saja tes ya. Kita langsung tes. Kita akan isi Google Form-nya. Kita isi Google Form-nya. Ini ya, kita klik preview. Kita akan ketik nama email di sini. Kemudian di sini saya ketik Muhammad Saifuddin, asalnya Bogor. Kemudian klik submit. Kita langsung cek sini. Ini langsung masuk. Langsung autocrate-nya bekerja ya. Kalau di tahap kedua kita harus klik run job-nya dulu. Tapi kalau untuk di tahap ketiga ini langsung ya. Nah, di sini langsung dokumen successfully created, document successfully merged, PDF created, send ya. Email send to saifuddin@gmail.com, run via form tiger@saifuddin@gmail.com. Oke, kita bisa cek ya. Kita bisa cek email. Kita bisa cek email seperti apa penampakannya. Nah, langsung terkirim teman-teman dalam hitungan 0 menit ago ya. Langsung terkirim ke email dari peserta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Muhammad Saifuddin, terima kasih telah mengikuti acara Nasional Mission 2020. Terlampir sertifikat acara. Kemudian untuk format namanya atau nama sertifikatnya tadi ya, sesuai dengan template nama yang sudah kita setting di bagian autocrat. Ada sertifikat, kemudian nama acaranya National Mission 2020 _ Muhammad Saifuddin. Oke, untuk konten sertifikatnya juga sama ya, namanya Muhammad Saifuddin. Jadi cocok ya antara nama, kemudian emailnya, kemudian namanya juga ya. Nah, itu yang penting. Oke, keren ya, canggih banget. Kita akan coba lagi satu lagi ya, supaya menambah valid untuk testingnya. Saya pakai email yang lain. Saya pakai email yang ini misalnya, kemudian nama Anthony Ginting. Anthony Ginting asal Jakarta. Anthony Ginting asal Cimahi ya. Ini juara Thomas Cup ya, salah satu kontingen Indonesia. Oke, kita klik submit. Oke, kita akan pilih email. Oke, kita cek. Nih masuk ya. Ini starting, kemudian langsung terkirim. Langsung cek email. Nah, langsung masuk ya. Oke, salah yang ini ya. Nah, 0 menit yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Anthony Ginting, terima kasih telah mengikuti acara National Mission 2020. Oke, namanya sudah sesuai ya. Sertifikat National Mission 2020 Anthony Ginting. Oke, ini waduh. Keren ya, jadi dalam hitungan detik langsung
terbuat sertifikat dan terkirim ke peserta. Nah, untuk dokumennya sendiri kita bisa cek di Google Drive ini ya. Bisa kita klik di sini linknya. Jadi kita pun dari panitia bisa mengecek dan kita masih juga punya file sertifikatnya. Ini yang ada di Google Drive. Ya, oke, kita bisa cek Google Drive kita. Tadi sertifikat National Museum GIFORM. Ini ya. Nah, ini langsung tersimpan di sini. Oke, sudah cukup ya. Jadi itu adalah cara membuat sertifikat digital sekaligus mengirim sertifikat digitalnya ke peserta, ke email dari peserta, dan jumlahnya bisa banyak. Jadi kalau misalnya ada pendaftaran acara yang teman-teman kelola, yang mengisi pendaftaran ada 300, maka dalam hitungan detik sertifikatnya sudah terbuat dan terkirim ke email peserta. Ya, tanpa repot-repot, praktis. Teman-teman hanya buat desain sertifikat di awal, kemudian buat Google Form, kemudian buat format tadi, AutoCAD tadi, dan biarkan peserta mengisi dan sertifikat akan terbuat dengan otomatis dan juga terkirim ke peserta. Kita hanya perlu mengecek di bagian spreadsheet-nya saja. Oh ya, ini sudah terkirim ya. Barangkali ada email yang keliru. Itu saja teman-teman yang bisa saya share kepada teman-teman semua tentang cara membuat sertifikat dan juga mengirim sertifikat dalam jumlah banyak secara otomatis, praktis ke peserta. Bahkan sebelum acara dimulai, sebelum acara selesai, para peserta sudah bisa mendapatkan sertifikat digitalnya ya. Pada zaman saat ini ya, dalam kondisi sering dilakukan acara secara daring atau online, ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh panitia ya. Oke, itu saja teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga silahkan bisa tonton video-video saya yang lain. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.